Shalom. Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Penuh dengan sukacita kita boleh berjumpa kembali ya di dalam peribadatan kita pada hari ini di tanggal 18 Juni tahun 2023. Saya kembali akan melanjutkan khotbah saya di tanggal 7 Mei yang lalu, bulan lalu, menjadi manusia rohani bagian kedua. Tetapi fokus kita pada hari ini adalah bicara mengenai apa yang menjadi tantangan kita untuk menjadi manusia rohani. Kalau bagian pertama, mengapa kita harus menjadi manusia rohani? Kalau saya boleh ulangi, yang pertama, karena dengan menjadi manusia rohani, kita dapat menilai segala sesuatu. Kita jadi peka, ya kan? Kita bisa peka di sini. Kalau saya mau lebarkan, saya luas, itu peka. Apa maksud Tuhan? Apa kehendak Tuhan? Dan kita ini peka dengan sesama kita, ya kan? Kemudian yang kedua, karena dengan menjadi manusia rohanilah kita dapat menuruti perkataan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Iya. Bagaimana kita mau menuruti perkataan Tuhan? Kita nggak mau baca Alkitab, kita nggak mau baca firman Tuhan. Nah, bagaimana kita mau bertumbuh menjadi manusia yang penuh dengan daging, menjadi manusia yang penuh dengan sifat-sifat Tuhan. Yang ketiga, karena dengan menjadi manusia rohanilah kehidupan kita dapat menjadi berkat dan saksi Kristus. Amin. Jadi kita dapat jadi berkat, jadi teladan bagi orang lain karena diri kita juga sudah diberkati oleh Tuhan dengan kebaikan Tuhan, dengan berkat-berkat rohani, ya. Amin. Nah, hari ini saudara-saudaraku, untuk menjadi manusia rohani ternyata saya siapkan khotbah ini, ada berapa hambatan halangan yang kita harus hadapi, yang kita harus sadar. Nah, tantangan untuk jadi manusia yang unggul secara rohani, ya, saya tidak bicara unggul secara jasmani di sini. Unggul secara rohani di hadapan Tuhan itu pastinya akan selalu ada. Pasti ada. Ya, ada orang yang ingin beribadah di tempat ini ya. Ada ya tantangannya. Oh jangan, nggak usah ibadah di tempat ini aja. Ya sudah tahu ya siapa gitu maksudnya ya. Atau siapa saja. Kan? Setiap hari kita diperhadapkan dengan berbagai keadaan yang kita dengar dan kita lihat sendiri. Nah, tantangan kayak di kantor tadi yang saya dengar ya, itu sebetulnya kalau lewat perenungan, ini tantangan, ada challenge khusus ya, di mana manusia rohani kita atau yang tadi bilang sifat-sifat kita itu ya sedang apa? Digodok oleh Tuhan, ya kan? Digodok. Dan memang sulit kalau kita tidak benar-benar bersandar kepada Tuhan. Karena kalau kita mengandalkan kekuatan kita, selalu akan ada bentrok. Amin. Karena kita memang diciptakan berbeda. Kita punya banyak keinginan berbeda-beda, punya style, gaya, sikap itu berbeda-beda. Nah, itulah sebabnya manusia rohani itu harus menjadi manusia yang menjadi ukuran yang penting bagi hidup orang percaya, saudara-saudara. Amin. Ya, kalau soal diberkati secara jasmani itu kembali kepada kita masing-masing. Ya kan, tanggung jawab kita, usaha kita, kerja keras kita, kejujuran kita, kemauan kita, ya kan, tekad kita, ya kan, pasti Tuhan berkati. Nah, saudara, saya tulis di sini ya, bertahun-tahun menjadi orang Kristen, masuk gereja, keluar gereja, dan melakukan kegiatan pelayanan gerejawi atau pelayanan rohani, itu tidak otomatis, saudaraku, menjadikan kita manusia rohani. Saya pakai bahasa man of God, manusia ilahi. Jadi orang Kristen yang bertahun-tahun masuk gereja dan melakukan hal itu tidak otomatis kita jadi manusia rohani ternyata. Banyak orang yang sudah bertahun-tahun ternyata kacau hidupnya di luar. Ternyata punya simpanan. Iya, ternyata berselingkuh. Ternyata nggak benar hidupnya. Bisa jadi pelayan Tuhan, bisa jadi aktivis, bisa jadi majelis. Bukan main ya. Busuk hati orang sedikit ya. Tuhan dipermainkan. Tuhan saja bisa dipermainkan dia, apalagi manusia. Tapi ingat,
urusan dengan Tuhan tidak berhenti di dunia. Nanti di pengadilan itu akan ada urusan yang lebih gawat lagi, ya. Nah, saudaraku, kita harus didewasakan atau dimatangkan, ya. Perhatikan ini, kita harus didewasakan atau dimatangkan secara iman yang benar dan sungguh-sungguh untuk hidup berkenan di hati Allah. Itu tadi salah satunya mungkin pengalaman yang sudah dialami, ya kan? Jadi setiap pengalaman yang kita hadapi, yang tadi di awal saya katakan, itu pasti ada maksud dan kehendak Tuhan. Haleluya. Ya. Kita harus peka, ya. Peka dan tahu, mengamati, memperhatikan dengan jeli setiap tantangan untuk menjadi manusia rohani. Dari semua yang saya mau bicarakan di awal ini, pegang ini. Yesus Kristus adalah tolak ukur kita. Ya. Yesus Kristus adalah panutan dan teladan kita. Saudara atau siapapun yang menonton video khotbah ini di YouTube channel Maranatha Official, perhatikan ini apa yang saya mau katakan. Saudara boleh punya tokoh idola yang ada di dunia ini atau yang sudah tidak ada lagi, yang sudah wafat. Saudara boleh melihat gaya mereka, tapi saya mau katakan kita tidak bisa menjadikan mereka sebagai tolak ukur kita 100%. Tolak ukur kita 100%, tidak bisa di bawah 100% ini adalah Yesus Kristus. Amin. Iya, itu sebabnya kalau di rumah tangga ada konflik, ribut sama pasangan kita, orang pikirannya kan bisa macam-macam. Tapi kalau kita ingat kebaikan Tuhan, kita tidak akan mengambil sikap tindakan yang sembrono, yang gegabah, ya kan? Ada persoalan di kantor, ya kan? Kita merasa memang posisi dan sikap kita betul, kita juga tetap bertanya kepada Tuhan. Karena apa? Karena Dialah sang hikmat itu. Amin. Iya. Kita suka duduk doa bersama, kita membaca Amsal. Sekarang kita praktekkan. Firman itu ya, itu kalau tidak bertahun-tahun tumbuh dalam hati kita, habislah kita menghadapi persoalan, ya kan? Kita nikmat kenapa? Karena ada firman Tuhan. Amin. Iya. Ada firman Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Itulah sebabnya saya pun bisa memberikan kekuatan kepada orang lain. Maksud saya bukan saya, melalui saya bisa memberkati orang lewat perkataan saya, lewat sikap saya itu karena ada firman Tuhan. Walaupun jujur, seringkali juga saya banyak kesalahan. Seringkali juga saya kurang sabar. Ya. Tapi saya mau bertobat. Saya ingin hidup saya dan hidup semua kita yang ada di tempat ini, dan engkau Bapak Ibu yang mendengar khotbah ini, hidupmu benar-benar harus menjadi contoh, teladan, panutan bagi orang lain. Amin. Amin. Bapak yang ada di rumah harus benar-benar menjadi imam yang baik buat keluarga. Saya pun menjadi hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang benar-benar jadi contoh yang baik buat sidang jemaat Tuhan. Ya, hamba Tuhan yang baik. Saudara-saudaraku, mari kita mau lihat dan merenungkan dan belajar pada hari ini ya. Karena setelah ini kita akan melakukan perjamuan kudus. Apa saja yang bisa menjadi tantangan atau hambatan atau halangan untuk kita menjadi manusia rohani. Nah, mari kita membuka lebih dahulu. Saya ini lupa sampai ya. Ayat pokoknya belum dibaca. Ibrani pasal 5 dulu. Kita buka Ibrani 5 ayat 11 sampai 14. Mari kita bangkit berdiri. Kita membaca Ibrani pasal 5 ayat 11 sampai ayat 14. Kita baca bersama-sama. Menjadi manusia rohani bagian kedua, dan kita akan melihat tantangan untuk menjadi manusia rohani itu seperti apa. Kita baca Ibrani pasal 5 ayat 11 sampai 14. 1, 2, 3. Peringatan supaya jangan murtad. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lama dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu,
sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari kenyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Katakan amin. Amin. Yes, puji Tuhan. Ya, perhatikan saudara-saudaraku, kata-kata yang menonjol dari ayat-ayat ini, saudara-saudara. Ya, makanan keras, ya, kemudian punya panca indera yang terlatih, dan kita adalah orang-orang dewasa. Tentu dewasa di sini bukan dewasa secara umur, tapi dewasa secara iman. Amin. Nah, yang pertama, apa yang bisa menjadi tantang atau hambatan, halangan untuk kita jadi manusia rohani? Ya, yang pertama, saudara-saudara, perhatikan ini. Ini yang ditantangkan. Iblis meracuni kita dengan ajaran sekali selamat, tetap selamat. Perhatikan ini, saya persiapkan ini, ya, untuk sampaikan ini, apa yang menjadi hambatan, halangan, bahkan rintangan yang kuat untuk kita jadi manusia rohani, untuk kita jadi manusia unggul, manusia yang dewasa. Perhatikan ini, berabad-abad, ya, mungkin berjuta-juta tahun, iblis meracuni kita dengan ajaran sekali selamat, tetap selamat. Nah, saudara perhatikan, saya ajak kita untuk membuka Filipi pasal yang kedua. Pak David bacakan Filipi pasal 2. Tolong dibaca ayat yang ke-12. Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-12. Ini tantangan yang tidak boleh kita pandang enteng, saudara-saudara. Karena iblis adalah musuh abadi orang percaya, ya. Dia akan selalu dan tetap selalu sampai dunia berakhir akan tetap selalu ingin menghabiskan, ingin membinasakan orang percaya. Mari tolong baca Filipi pasal 2 ayat 12. Filipi 2 ayat yang ke-12. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Katakan amin. Saudara, ternyata ketaatan kita kepada Tuhan itu harus menjadi satu paket dengan kita mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Artinya apa, saudaraku? Kalau saya mau katakan di sini, ya, kita harus benar-benar sungguh-sungguh untuk mengerjakan keselamatan kita dengan kita benar-benar rajin untuk mencari wajah Tuhan, untuk serius memperkarakan hidup kita di hadapan Tuhan. Amin. Untuk benar sungguh-sungguh mencari Tuhan, hidup di dalam hadirat Tuhan. Amin. Loh, tapi kan kalau kita bekerja bagaimana, Pak Dea? Iya, kamu harus bekerja dengan baik dan jujur. Amin. Jangan melawan atasanmu kalau memang tidak perlu engkau harus lawan. Pagi tadi kami bicara tentang bagaimana kita harus taat kepada pemerintah-pemerintah, kepada atasan kita. Nah, tadi saya katakan tantangan yang menjadi penting, maksudnya yang menjadi penting untuk ibadah, yaitu tantangan pertama. Iblis tahu meracuni, itu dibinasakan, dibuat mati perlahan-lahan. Iblis meracuni kita dengan ajaran sekali selamat. Kenapa saya bilang begitu? Karena banyak orang Kristen yang merasa sudah jadi Kristen, tidak perlu lagi ke gereja, tidak perlu lagi beribadah, tidak perlu lagi cari Tuhan. Dan kalau mereka datang ke gereja, sifatnya hanya sekedar simbolis, liturgi, hanya rutinitas, bukan karena Tuhan. Itulah sebabnya saya berikan Filipi 2 ayat 12 ini. Saya tambah lagi, supaya ayat-ayat firman Tuhan ini membuat kita mengerti
bahwa ternyata untuk mengikuti Tuhan tidak cukup sekedar jadi orang Kristen percaya, kamu percaya. Tapi kita tidak sungguh-sungguh menjadi kepercayaan kita tadi. Kalau tadi kita berkata confidence, percaya, karena kita sudah mengalami dan sedang mengalami. Amin. Sehingga percaya kita kepada Tuhan itu bukan percaya yang semu, bukan percaya yang formil. Iblis pun percaya, tapi dia ikut Yesus enggak, ya kan? Nah kalau orang Kristen, kamu tidak hanya cukup 1 kali 1 minggu ke gereja. Hidup kita ini benar-benar harus menonjolkan Kristus. Tambahan ayatnya tadi, Kolose pasal 2. Buka di Kolose pasal 2, di ayat yang ke-6 dan 7. Tolong baca. Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7. Tolong dibaca. Kolose. Iya. Sampai titik nanti stop. Kolose pasal 2. Kolose 2 ayat 6 dan 7. Iya. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Iya. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Iya. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia Iya. dan dibangun di atas Dia. Iya. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan Iya. kepadamu, Iya. dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Kalau kita baca ayat ini, apa yang kita tangkap? Coba saya mau tanya kepada saudara. Apa? Suatu pergerakan yang ke atas atau pergerakannya itu statis di sini? Naik, ya kan? Mulai dari apa? Dari bawah, berakar. Berakar. Anak kecil sekolah minggu dulu, ya, kenal Yesus dulu, diajar lagu-lagu rohani, dalam hal ini lagu-lagu untuk sekolah minggu. Baru kemudian dia naik. Jadi apa? Setelah itu sekolah minggu anak itu jadi apa? Remaja. Ya kan? Ya kan? Habis para remaja, jadi remaja. Kemudian jadi pemuda. Ya kan? Kemudian masuklah usia dewasa, akil balik, ya kan? Mulai menyukai lawan jenisnya, ya kan? Dan kemudian menikah, jadi orang dewasa. Itu kita bicara secara usia. Tapi kalau kita baca kitab Ibrani tadi, ya kan? Makanan mana untuk orang dewasa? Saya mau tanya. Tadi, makanan apa? Susu atau makanan keras? Keras. Nah, makanan keras itu kan nggak bisa untuk orang yang masih anak kecil, ya kan? Dikasih susu dulu, betul nggak? Nggak bisa kan? Anak masih umur 1-2 tahun, anak masih 1 bulan, 2 bulan, kita kasih makan capcay, nggak mungkin kan? Betul nggak? Nggak mungkin, iya kan? Kita masih kasih makanan yang sesuai dengan umur dia, betul nggak? Itu. Saya sempat WA dengan anak laki, ya mungkin dia cerita, ya non, nggak langsung ada ya, karena dia sih, ya, dan waktunya saya bilang jangan cuma jangan jadi pintar atau mandiri dari apa, tapi harus nanti cari Tuhan. Ya. Tapi sedikit dulu saya bilang masukin, saya harus bisa peka dan jeli. Maka kita baca ayat ini, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Kita nggak boleh berhenti di sana. Ayat ini kemudian dilanjutkan dengan hendaklah hidupmu tetap dalam Dia. Nggak boleh beralih dengan keyakinan lain. Caranya bagaimana? Ayat 7. Setelah berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Apa yang dibangun? Kehidupan kerohanian kita. Amin. Kerajinan kita, ya kan? Baca firman Tuhan, ya kan? Kemudian kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Kita bacanya ini enak, tapi tahu nggak? Tahapan ini bagaikan proses, ya kan? Proses, betul nggak? Dalam dunia pendidikan, kamu tidak bisa dari kelas 1 melompat jadi kelas 6, nggak bisa. Kamu harus lewati dulu. Memang ada beberapa kasus anak yang luar biasa pintar bisa melompat kelas, tapi itu kan jarang. Kelas 1, kelas 2. Pelajaran apa yang sesuai dengan kelas mereka, ya kan? Yang sesuai dengan umur mereka, betul tidak? Nah ini proses hidup kita, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih yang menonton video khotbah ini. Jadi hari ini, kalau hari ini Tuhan izinkan engkau masuk dalam pencobaan, dalam pergumulan yang berat, kamu harus bersyukur, kata firman Tuhan ini. Artinya apa? Imanmu bertambah teguh. Amin. Imanmu kuat.
Haleluya. Haleluya. Iya, pohon yang tinggi yang banyak buah nggak gampang tumbang. Betul nggak dibanding pohon yang kecil? Betul atau betul? Iya nggak? Betul. Iya dong. Nggak gampang. Karena apa? Akarnya sudah semakin kuat, batangnya sudah semakin kokoh, ya kan? Semakin kuat dan tidak gampang orang untuk merobohkannya. Diterpa angin pun goncang sana, goncang ini. Apakah dia keluar dari akarnya? Tidak kan? Ya kan? Saya memakai analogi ini, saudara-saudaraku, supaya sesuai dengan Kolose ini. Kamu telah menerima Yesus. Dan ayat 7 tadi ditutup dengan kalimat begini, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ini loh, ini kunci yang nggak boleh lepas dari genggaman kita. Kata syukur ini menunjukkan bahwa kehidupan ini benar-benar milik Tuhan. Amin. Bahwa tidak ada yang sebenarnya kita miliki. Yang kita pakai, kita kenakan, yang kita punya ini sekedar titipan. Amin. Berkat Tuhan yang harus kita manfaatkan sebaik mungkin untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jadi nggak ada yang kita miliki dalam dunia ini. Haleluya. Semua itu berkat Tuhan. Ya kan? Maka itu saya selalu mengajarkan. Bersyukur selalu. Nah tadi kan ada bilang kasih uang dengan orang lain, usaha, ya kan? Lalu apa tadi? Itu bentuk kita bersyukur kepada Tuhan. Itu. Hati-hati saudara. Kalau iblis kan udah nggak usah ke gereja, pasti selamat, pasti masuk surga. Itu yang terus disodorkan oleh kuasa Tuhan. Ada ajaran memang sekali selamat tetap selamat. Saudara perhatikan. Apa saudara tidak ngeri lihat di daerah mana itu? Di Amerika, Philadelphia tahu? Kayak zombie semua. Hah? Ada kan? Zombie. Heroin dijual dengan harga yang terjangkau. Jadi orang tuh ada namanya komersial. Kayak tahu kan ini? Kayak zombie. Jadi kayak teler. Itu kota ini. Mayoritas orang Kristen. Hati-hati saudara-saudaraku. Orang Kristen, Pak David dan orang yang menonton video khotbah ini, saya mau kasih tahu, semakin engkau setia, taat, rajin dalam Tuhan, semakin engkau harus tetap hidup dalam kebenaran Tuhan. Minta penyertaan Tuhan. Saya selalu berdoa, Tuhan lindungi sidang jemaat, jaga Tuhan. Malaikat-malaikatmu menjaga kami semua Tuhan. Ini dunia ini, aduh nanti bagian yang kemana itu? Yang kedua yang ketiga, kita harus benar-benar harus jeli dan peka. Jeli dan peka. Itulah sebabnya jangan minum susu terus. Gak dewasa kita. Ya, mengerti maksud saya? Mengerti? Jangan minum susu. Kita harus makanan keras. Keras di sini ajaran firman Tuhan untuk menegur saudara, untuk mengingatkan saudara, bukan suara pendeta yang keras, bukan, tapi isi penyampaian ini yang mengingat. Saya tidak mau mengajarkan kepada saudara dengan berkat-berkat Tuhan. Saya harus mengingatkan saudara bahwa di balik semua yang kau alami kamu terima, selain kau harus hidup dalam kebenaran, kau harus syukuri, harus tetap waspada di dalam Tuhan. Semakin rajin terus di dalam Tuhan. Amin. Amin. Jangan dengar apa kata orang. Udah, gak usah ke gereja lagi, gak usah ibadah lagi. Saya mengatakan tidak boleh berhenti untuk mencari Tuhan. Haleluya. Tidak boleh berhenti. Nanti kalau sudah pulang, tetap cari wajah Tuhan. Amin. Yang kedua, ini sudah lama gak khotbah ya, 5 minggu ini gak khotbah ya, mungkin agak lama dikit ya. Yang kedua, saudara-saudara, apa sih yang bisa jadi hambatan kita jadi manusia rohani? Yang menarik saudaraku, kita buka 1 Korintus 2. Saya ingin sampaikan lagi, karena saya pernah berikan ayat ini waktu bagian yang pertama. Saya berikan lagi ini, yang kita akan lihat 1 Korintus pasal yang kedua.
Tolong dibacakan ayat 14 sampai 16. 1 Korintus 2 ayat 14 sampai 16. 1 Korintus 2 ayat 14 sampai yang ke-16. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, Ya. karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Betul. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, Iya. tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Iya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Yang bagian terakhir kita baca satu lagi. Tetapi kami memiliki pikiran. pikiran Kristus. Terima kasih. Yang kedua, apa yang jadi hambatan untuk kita jadi manusia rohani? Perhatikan. Kita tidak mau memiliki pikiran Kristus. Ini dia. Kita tidak mau punya pikiran Kristus. Kita hanya cukup percaya saja kepada Dia. Sekali selamat, tetap selamat. Tapi untuk mengikuti pikiran Kristus, memahami pikiran Kristus, kita tidak mau. Kita hanya senang kita jadi manusia duniawi. Kita hanya suka minum susu. Kita tidak mau menghadapi hambatan, menghadapi tantangan. Kita lupa bahwa pohon itu, kalau ingin berbuah, dia harus ditanam lebih dahulu. Dia harus tumbuh, dia harus disiram. Amin. Baru kemudian dia mengeluarkan buah. Yang kedua, kita tidak mau memiliki pikiran Kristus. Dan saya percaya, kita semua ingin memiliki pikiran Kristus. Amin. Amin. Ya. Karena untuk menjadi manusia rohani, saya kaitkan dengan khotbah saya bagian pertama. Mengapa kita harus jadi manusia rohani? Supaya kita bisa menilai segala sesuatu. Nanti saudara seperti ditaruh suatu kuasa oleh Tuhan. Saudara jeli, saudara ngomong sama orang, saudara tahu orang ini bohong. Itu contoh, kan? Saudara tahu orang ini mau nipu saudara. Tuhan berbicara, Roh Kudus bicara di hati kita, di pikiran kita. Karena kita mau punya pikiran Kristus. Jangan berteman dengan dia. Amin. Ya. Jangan ke sana. Tuhan bicara sama kita. Saudara, berkaitan dengan pikiran Kristus ini, saya ingin kita mengajak melihat sebentar dalam Matius pasal yang keempat. Sebelum nanti kita melihat kitab Kolose. Ya. Dan Matius pasal yang keempat. Kita tahu bersama saudara-saudara dalam kisah Matius pasal 4 ini, di mana Yesus setelah berpuasa selama 40 hari ya, dan 40 malam, Yesus kemudian lapar. Kemudian iblis datang kepada dia, menyodorkan hal-hal. Mungkin bisa dibaca, agak panjang boleh ya, satu perikop ini. Matius 4. Boleh baca ayat 1 sampai ayat 11. Perhatikan ini. Matius 4 ayat 1 dan seterusnya. Ya. Pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan Ini setelah Yesus menjadi manusia rohani. Dia manusia, tapi manusia rohani. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Nah, perhatikan ini. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, Iya. "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Iya. Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Katakan amin. Amin. Jadi 5. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu."
Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Puji Tuhan. Perhatikan saya, saudara. Lihat, ya, kemana arah itu diperlihatkan? Ya, ke batu, ke bawah, dan melihat ke atas. Ya kan? Iblis membawa ke atas gunung yang sangat tinggi. Jadi di bawah batu-batu, ya, disuruh menjatuhkan diri. Sebelumnya disuruh juga menjadikan batu menjadi roti. Dan disodorkan juga hal yang indah di atas. Saudara perhatikan ini. Kemanapun pandangan hidup kita, ya, kemanapun arah langkah kita, ingat, selalu ada pencoba-pencoba. Yang tadi saya katakan, selama kita rajin dalam kita akan tetap mencoba dimanapun kita berada. Tapi tolong demi Tuhan yang hidup, praktekkan ini. Miliki pikiran Tuhan. Amin. Jangan terbawa arus. Haleluya. Jangan terbawa arus. Selama kita punya pikiran Kristus, saya percaya Tuhan pasti menyelamatkan jiwa kita. Haleluya. Amin. Saudara perhatikan, setelah 40 hari malam, 40 hari dan 40 malam, Yesus berkuasa, dibawa oleh Roh. Jadi saudara, semakin engkau di dalam Tuhan, semakin rajin di dalam Tuhan. Iblis gak pernah senang, saudara kok. Dia gak pernah senang melihat kita senang. Dia susah kalau lihat kita senang. Tapi dia senang kalau lihat orang Kristen susah. Ya kan? Betul nggak? Perhatikan saudara. Apapun yang disodorkan ke dalam hidupmu, apakah itu berkat-berkat jasmani, berkat-berkat keindahan dunia, hati-hati saudara-saudara. Selalu punya pikiran Kristus. Apa itu? Apakah ini kehendakmu Tuhan? Saudara sudah tahu, dunia ini bukan rumah kita. Amin. Dunia ini bukan rumah kita, bukan rumah permanen maksudnya, ya kan? Rumah permanen kita nanti di surga yang kekal. Amin. Dunia yang sementara. Jadi bersyukurlah kita yang sudah punya rumah di dunia ini. Tapi kita harus bersyukur berlipat-lipat kali ganda bahwa ada rumah kita yang indah di surga. Jadi kita tidak boleh terikat di dunia ini. Haleluya. Perhatikan, tolong perhatikan, renungkan ini. Satu ayat saya tambah lagi ya. Kolose pasal 3. Ayat yang kedua. Untuk melengkapi poin yang kedua ini. Karena banyak orang tidak mau memiliki pikiran Kristus. Itu yang jadi tantangan kita. Kolose pasal yang ketiga, ayat yang kedua, tolong bacakan. Kolose 3 ayat yang kedua. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Katakan amin. Apa? Pikirkan apa? Perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Nah, urusan batu jadi roti, kemudian jatuh ke bawah, nanti kamu disambut oleh malaikat, atau kamu mau enggak memiliki kota ini asal menyembah aku. Itu kan urusan-urusan duniawi. Betul enggak? Urusan-urusan duniawi sebetulnya, ya kan? Tapi Kolose mengingatkan kita, Paulus ingatkan kita, pikirkanlah perkara yang di atas. Nah, jadi hidup ini mulai ya. Saudara, saya mau bawa saudara setelah perlahan-lahan. Pengiringan kita kepada Yesus bukan hanya sampai di dunia ini supaya kita selamat tidak masuk neraka, bukan. Tapi bagaimana kita nanti masuk surga itu benar-benar pantas dan layak. Amin. Amin. Betul nggak? Pantas dan layak kita masuk surga. Bukan karena sekali selamat tetap selamat. No, tidak. Jadi penuhi pikiran kita dengan pikiran Tuhan. Amin. Dan ini saudara-saudara, pertempuran kita setiap hari. Pertempuran kita setiap hari, saudara. Berkecamuk.
mikir ini, mikir itu, mau ini, mau itu, kepingin ini, kepingin itu. Ya kan? Maka itu saya selalu bilang, saudara, bawa hidupmu kepada Tuhan. Nanti biar Tuhan yang turun langkah-langkah hidupmu. Amin. Karena manusia kita kepingin ini, kepingin itu, yang kadang-kadang sebetulnya berlawanan dengan kebenaran firman. Kalau kita baca tadi, saudara-saudaraku, ya, karena Yesus sudah 40 hari 40 malam sudah puasa menjadi manusia rohani. Dia mengerti ada apa di balik maunya di situ. Hati-hati, ya, hati-hati. Tawaran dunia ini begitu enak, tapi di balik itu kita harus hati-hati. Selalu saya bilang, kita harus jadikan Yesus contoh kita, miliki pikiran Tuhan, ya, supaya engkau unggul secara manusia rohani. Tidak minum susu lagi, jadi manusia dewasa. Jadi kalau ada orang datang kepadamu cerita, kamu bisa kasih solusi, bisa bantu orang itu. Amin. Karena kau sudah jadi manusia unggul di dalam Tuhan. Ya, David contoh, Musa misalnya. Karena Om sudah mengalami begini, Om kasih masukan begini. Ya, begini. Kenapa? Saudara mengalami keberkatan rohani di dalam Tuhan. Amin. Yang terakhir, saudara-saudara. Yang terakhir. Kita buka 1 Petrus 5. 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 9. Tolong dibaca 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 9. Apa saja yang menjadi halangan, hambatan untuk kita jadi manusia rohani? 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 9. 1 Petrus 5 ayat 6 sampai yang ke-9. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Amin. Supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, Iya. sebab Ia yang memelihara kamu. Itu dia. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Iya. Lawan musuh iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, Iya. sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Amin. Yang ketiga, yang jadi tantangan kita selalu memandang hidup ini adalah segalanya. Kita lupa ada kekekalan. Itu poinnya yang ketiga. Ya, kita memandang hidup ini adalah segalanya. Kita lupa ada kekekalan. Itulah sebabnya melalui Rasul Petrus, Tuhan mengingatkan orang percaya, rendahkanlah dirimu di tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Kemudian dibilang apa tadi? Serahkan apa? Segala apa? Kekhawatiranmu padanya. Sebab Ia apa? Ya, memelihara kamu. Ini tadi confidence itu loh. Iya. Amin. Ayat 8-nya, sadar dan berjaga. Jangan. Lawan kita nih iblis. Iblis ini ingatin kita. Apa menggoda kita. Udah, nikmati aja dunia ini. Nanti ajalah urusan-urusan yang lain, urusan neraka, urusan surga, kekekalan. Nikmati aja. Nah, iblis, saya mengingatkan sebagai hamba Tuhan. Yang ketiga, apa yang jadi tantangan kita? Kita suka memandang hidup ini adalah segala-galanya. Wah, aku sudah punya segala-galanya. Aku sudah tidak butuh Tuhan lagi. Nah itu, dalam Injil ada tuh, ada orang kaya. Jadi hari ini saudara-saudara, 3 hal ini saya bagikan kepada kita semua. Renungkan ini. Ini yang jadi tantangan kita sebagai orang percaya untuk jadi manusia unggul di hadapan Tuhan. Kita tidak boleh menikmati susu terus. Kita harus menikmati apa yang jadi makanan keras. Untuk kita punya panca indera yang terlatih membedakan yang baik dan yang jahat. Ya. Amin. Ibrani pasal 5 ayat 13 mengingatkan kita agar kita tidak seperti anak kecil yang masih memerlukan susu. Tapi kita harus menjadi manusia yang dewasa secara rohani. Yang tadi dibilang apa tadi? Apa tadi yang dibilang? Supaya apa? Kita punya panca indera yang terlatih. Amin. Panca indera kita terlatih. Manusia rohani kita terlatih. Tuhan berkati kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.
kediaman-Mu, bawaku lebih dekat selalu di hati-Mu. Ku percaya penuh padamu, inilah hidupku. Bukan dengan hanya melihat, namun dengan percaya ku datang padamu. Ku berikan seluruh hidupku hanya kepadamu. Ini aku Tuhan, bejana kasih-Mu, ajarku setia seturut kehendak-Mu. Ini aku Tuhan, bentuklah hidupku, ajarku mengenal seluruh rencana-Mu di dalam hidupku. Ku rindukan kediaman-Mu, bawaku lebih dekat selalu di hati-Mu. Ku percaya penuh padamu, inilah hidupku. Bukan dengan hanya melihat, namun dengan